PSI ini tegak lurus terhadap Presiden Joko Widodo. Dengan begitu maka halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue Bang Dul di project gue Suara Siapa. Ya, kali ini gue bakalan bahas seperti kemarin. Kemarin kita udah bahas terkait masuknya Kaisang ke Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Terus juga kita udah bahas dampak dari masuknya Mas Kaisang ke PSI untuk partai-partai yang lain. Dan sekarang gue mau bahas terakhir sih ini pembahasan tentang PSI. Gue di sini mau membahas 3 alasan PSI mengangkat Kaisang menjadi ketum PSI versi gue ya. Jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang belum pencet notifikasi jangan lupa kasih tombol like sebagai ya uang parkir kalian mendengarkan narasi itulah, sebagai pendukung juga. Oke, yang pertama itu alasannya udah jelas ya, karena PSI itu ingin membuktikan bahwa PSI ini tegak lurus terhadap Presiden Joko Widodo. Dengan begitu maka elektabilitas daripada Partai Solidaritas Indonesia itu sendiri akan kian melejit, gitu kan? Karena pastinya akan terangkat lah begitu dengan menemukan tokoh-tokoh yang bersinggungan atau berhubungan dengan Pak Jokowi gitu. Seperti halnya ya ini jelas anaknya gitu, pasti bakalan membuat elektabilitas partai itu meningkat. Yang kedua, tentunya target dari Partai Solidaritas Indonesia itu sendiri ya. Karena seperti kita ketahui, Partai Solidaritas Indonesia ini atau PSI ini sejauh ini belum pernah tembus parlemen. Jadi ya target utamanya dengan harapan mengangkat Mas Kaisang ini bisa menghantarkan PSI ke parlemen gitu. Yang ketiga ya udah pasti ya, itu adalah masa. Seperti kita ketahui, Mas Kaisang adalah anak daripada Bapak Joko Widodo dan tidak sedikit simpatisan Bapak Joko Widodo atau Projo ya, ormas-ormas relawan Pak Jokowi lah pada zamannya ketika 2014, 2019 gitu kan. Jadi sudah pasti mereka mengikuti arah yang diambil oleh Mas Kaisang. Seperti halnya sudah beberapa ada relawan-relawan Pak Jokowi yang sudah berhaluan ke PSI, bahkan menyediakan akses untuk PSI beserta Mas Kaisang untuk menggelar aktivitas kepartaiannya di kantor-kantor relawan tersebut. Jadi sudah jelas masa. Nah, dari masa ini ya pastinya sangat berpengaruh lagi. Nantinya PSI akan mencapai harapan di poin kedua tadi, yaitu tembus target parlemen threshold. Ya, emang terbilang cukup unik ya. Cuman ya mau bagaimana lagi gitu kan, sudah pasti para relawan itu akan banyak yang berpindah haluan ke Mas Kaisang. Apalagi di sini Mas Kaisang jabatannya selaku ketua umum, bukan anggota, bukan kader biasa maksudku ya. Jadi hormon rangsangan yang ditimbulkan kepada ormas pun akan kian melejit, karena ini udah jelas ini dia kan ketum gitu kan.
Beda sama kakaknya yang satu lagi atau yang lainnya lah, sorry. Mereka hanya kader biasa, walaupun mereka punya jabatan sekarang di pemerintahan. Baik lagi mereka hanya kader biasa, berbeda dengan Mas Kaisang. Dan begitu ya, kita yakinlah dan percaya akan lebih banyak relawan yang condong ke Mas Kaisang nanti. Gitu. Oke, mungkin gue tambahin dikit ya. Kemarin itu Bu Megawati dalam rakernasnya mengatakan bahwasanya kaget ketika ada isu kolaborasi Prabowo Ganjar itu. Ya sebenarnya gue pun merasa mustahil gitu ya untuk hal itu terjadi. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dari Pak Prabowo sendiri bukan berarti nggak mau mengalah, karena Pak Prabowo sudah ditunjuk dan sudah ditetapkan oleh partainya dan koalisinya selaku calon presiden, calon baca pres lah, baca pres dari koalisi Indonesia Maju. Begitu juga dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar juga sudah dicalonkan dan sudah ditetapkan oleh PDI beserta partai-partai pengusungnya menjadi presiden. Ini akan sulit untuk hal ini terjadi gitu. Di satu sisi gengsi, gengsi antar papat. Kedua ya elektabilitasnya nanti gimana? Orang di situ udah keluar-keluar bahwasanya bakal jadi capres, di sini juga udah keluar bakal jadi capres. Kalau misalnya gak jadi, malah bersatu, mau bilang apa? Apalagi dari beberapa kader-kader senior yang ada di klan merah itu selalu memojokkan baca pres dari koalisi Indonesia Maju, selalu mengungkit-ungkit terkait pelanggaran HAM, ya kan? Selalu mengungkit-ungkit tentang kejadian 98 ya. Padahal hal-hal seperti itu udah harus diungkit lagi gitu. Dan berbeda dengan halnya partai koalisi Indonesia Maju, sejauh ini belum ada catatan di saya terkait sindir menyindir yang menjatuhkan lawan gitu. Karena memang pada dasarnya yang diharapkan oleh koalisi Indonesia Maju ialah timbulnya perdamaian, politik yang damai di 2024 gitu. Tapi kita nggak tahu ya bagaimana kedepannya, karena ini masih panjang. Pendaftaran baca pres dan baca pres saja masih sekitar 1 bulanan lagi. Masih bakal banyak yang berubah. Mungkin ketika di antara mereka ada kesepakatan, mungkin saja terjadi kolaborasi Prabowo Ganjar, kita tidak tahu. Tapi ya itu kembali lagi kepada mereka yang memiliki partai dan memiliki masa ya. Kita hanya sebagai manusia biasa, rakyat biasa yang hanya bisa menilai dari kejauhan karena kita tidak tahu dalamnya bagaimana gitu. Mungkin apalagi ya, tadi 3 alasan sudah, terkait isu kemarin sudah, dan apalagi kayaknya sudah ya, mau gimana lagi gitu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh rakyat dan bangsa Indonesia ini bisa segera terwujud lah ya. Karena mau bagaimanapun kita orang Indonesia, kita harus bangga terhadap negara kita sendiri. Gua Bang Du dalam proyek Suara Siapa izin pamit. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu akan membantu gua
untuk mengeluarkan aspirasi-aspirasi dan inspirasi narasi tentang politik 2024.